Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa ikhtarahu Allahu 'alan nasi ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Baik, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam yang baik ini kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang begitu banyak, sebagaimana juga Allah berikan kesempatan kepada kita yang tidak diberikan kepada orang-orang yang telah meninggalkan dunia. Maknanya ketika ada kesempatan kita berbuat baik, itu adalah kemurahan yang Allah berikan dan rahmatnya menunjukkan kita masih dikehendaki kebaikan. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat tadi dan kita berusaha mentaati lebih dari sebelumnya. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Baik, sanaqra insyaallah hadhihi lailah, kita akan membaca tentang surat Al-Kautsar yang merupakan surat paling pendek dalam Al-Qur'an, hanya 3 ayat dan dibaca 1 menit tidak ada ya. Tetapi maknanya sangat dalam. Makanya Syekh Salim bin Id Al-Hilali pernah mengomentari dalam penjelasan beliau, surat ini intinya ada di bagian akhir. Walaupun 3 ayat, semuanya mengandung makna yang dalam dan semuanya membawa hikmah yang begitu besar. Tetapi di ayat yang ketiga beliau menyebutkan, itulah yang banyak orang yang tidak tahu. Ketika Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Artinya orang yang terputus, ikhwan sekalian, siapakah yang terputus? Yang terputus dari hidayah, orang yang terputus dari kecintaan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, orang yang terputus dari jalan-jalan kebaikan. Maknanya kalau kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah kita dapat hidayah. Jadi orang yang terputus itu yang bukan yang tidak punya keturunan, bukan juga orang yang tadi tidak ya. Dia terputus dari hidayah, sehingga maknanya terputus jalan menuju surga. Oleh karenanya orang-orang yang membenci Nabi SAW semuanya terputus dari surga. Termasuk di dalamnya orang yang membenci ajaran Nabi, dikhawatirkan mereka juga sama nasibnya. Dan siapa saja yang menyelisihi Nabi SAW juga dikhawatirkan tempatnya bukanlah di surga nantinya. Karena itu ikhwas sekalian, banyak di antara hal yang bisa kita syukuri ya. Kita alhamdulillah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita diciptakan menjadi orang, bukan jadi binatang. Ya kan? Kemudian alhamdulillah kita jadi muslim, bukan menjadi orang yang kafir. Alhamdulillah Allah menakdirkan kita mengenal sunnah. Dan alhamdulillah kita bisa istiqamah di atasnya.
Makanya nikmat yang banyak yang Allah berikan hanya akan bisa disyukuri kalau kita mengerti dan faham. Dan itu tiada lain kecuali hanya orang-orang yang cinta dengan tulus kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwas sekalian, surat ini sekaligus mengingatkan kepada kita agar setiap kita kalau ada syariat yang datang dari Allah melalui lisan Nabi-Nya, jangan kita membenci syariat tadi. Karena membenci syariat yang datang dari Nabi SAW, seolah-olah kita membenci kebaikan yang banyak yang diberikan kepada kita. Dan itu tanda-tanda penyakit yang ada dalam diri seseorang. Baik, untuk lebih jelas, tafsir surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kautsar. Surat Al-Kautsar min surati Makkiyah. Kata beliau, termasuk surat Makkiyah. Kama fi qawli Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wal kalbi wal muqatil. Di antara pendapat bahwa Al-Kautsar ini termasuk Makkiyah adalah pendapat dari Abdullah bin Abbas, kemudian juga Al-Kalbi dan Muqatil, dan ini disebut dengan Makkiyah, mananya turun sebelum hijrah. Kalau Madaniyah nazalat ba'da hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qila innaha surat, katanya Madaniyah. Sebagian pendapat mengatakan ini bukan Makkiyah tapi Madaniyah. Kama fi qaulil Hasan wa Ikrimah wa Mujahid wa Qatadah. Yang berpendapat ini Madaniyah adalah 4 orang di antara tabi'in, Al-Hasan, Ikrimah, Mujahid dan juga Qatadah. Ini maksud di sini mungkin Hasan Al-Basri, Allahu a'lam. Kemudian termasuk juga dikatakan di sini bahwasanya wa akhraja Ibnu Mardawayh wa Ibnu Abbasin wa Ibnu Zubair wa Aisyah radhiyallahu taala anhum jami'an annaha nazalat suratul Kautsari di Makkah. Ini di antara pendapat juga bahwa turunnya surat ini adalah di Makkah dan kasusnya sebelum hijrah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa hiya aqsara suwar fil Quran, dan dia adalah surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Wa adadu ayatiha, jumlah ayatnya cuma berapa? 3 ayat. Dan biasanya anak-anak sangat mudah menghafal, orang tua termasuk. Nah, bahkan disebutkan tatakawwan terdiri dari berapa? Kata dia hanya ada 42 huruf. Dan dia diurutkan dalam Mushaf Utsmani di urutan nomor keberapa? 108 dari surat yang ada di Al-Quran. Kemudian wasummiyat surat Al-Kautsar bihadzal itsm, dan dikasih nama dengan surat Al-Kautsar dengan nama ini. Kenapa? Karena diawali bidzikril kautsar, inna a'tayna kal kautsar wa huwa al khairul katsir. Maka dari itu sebagian tafsir menyebutkan al kautsar bimana al khairul katsir, kebaikan yang banyak. Walaupun pendapat yang kedua menyebutkan dia adalah nama haud, telaga. Ada lagi yang menyebutkan nahrun fil jannah. Ada sekitar 20 pendapat ikhwan atau lebih ya tentang makna al-kautsar. Wa minhu nahrul kautsar fil jannah. Jadi sungai di surga. Kemudian juga pendapat yang lain tadi telaganya Nabi SAW. Ada yang berpendapat dia adalah kenikmatan yang banyak seperti yang ini tadi. Ada juga pendapat, nanti kita insyaallah bacakan pendapat-pendapat yang lain. Wa min maqasid surat Al-Kautsar, di antara maksud tujuan surat ini adalah katanya bisyaratun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ita'ihi nahral kautsar, sebagai bisyarah, kabar gembira kepada Nabi karena Nabi mendapatkan kabar dari Allah bahwa dia akan mendapatkan sungai Kautsar, wa hiya nikmatun khassah bihi,
dan itu nikmat yang khusus, lam yu'taha ahadun siwah, tidak diberikan kepada seorang pun selain beliau. Kemudian wa amuruhu, dan diperintahkan, wa amruhu sallallahu alaihi wasallam bi an yashkura Allah subhanahu wa ta'ala jalla dzikruh, dan Nabi diperintahkan supaya apa? Mensyukuri nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada beliau. Oleh karena itu, di antara bentuknya adalah Nabi beribadah kepada Allah, sebagaimana ucapan Nabi kepada Aisyah, ya, ketika Nabi salat sampai bengkak kakinya, kata Aisyah, bukankah engkau sudah diampunkan dosa yang telah lewat dan yang akan datang? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura, tidaklah aku menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Termasuk juga ikhwan, di antara maqasid yang ada pada surat ini adalah minnatullah subhanahu wa ta'ala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat Allah yang Allah berikan kepada Nabinya sallallahu alaihi wasallam, di mana nikmat itu sangat amat banyak dan tidak bisa dihitung. Dan ini juga termasuk bagian nikmat yang datang pada kita sekalian. Dan demi Allah, kita pun ikhwan, dengan nikmat yang sangat banyak tidak bisa menghitungnya. Dan dalam surat Ibrahim Allah Ta'ala mengingatkan dalam ucapan Nabi Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha la ghaniyyun hamid. Sekiranya kalian, ya, dan orang yang di muka bumi ini kufur kepada nikmat Allah, niscaya Allah tetap dia sebagai zat yang ghani, yang maha kaya, dan dia maha terpuji. Nah, oleh karena itu ikhwan, kata Imam Tabari, wa qad ikhtalafa ahlu ta'wil fi ma'na al-kautsar, wa qala ba'dhum huwa nahrun fil jannah ataaha Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu Muhammadan. Dia adalah sungai di surga yang Allah berikan kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma fi qawlihi in a'tainaka al-kautsar. Mukhatabnya jelas kepada Nabi, inna a'tainaka al-kautsar, sungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad SAW al-kautsar, nahrun fil jannah, sungai di surga, hafatahu dzahab, yang tepinya terbuat dari emas, dan dia sangat putih, lebih putih dari salju, dan seterusnya. Ada sifat-sifat yang disebutkan tentang hal tersebut. Nah, ringkasnya ya sekalian, sebagai pengingat bagi kita supaya kita tidak lalai, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita begitu banyak. Dan di antara nikmat ini ada nikmat-nikmat khusus yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Makanya surga ada 100 tingkat. Dan setiap tingkat berbeda nikmatnya. Nah, Al-Kautsar ini salah satu bentuk nikmat yang Allah berikan. Walaupun tadi ada khilaf, apakah dia sungai di surga, apakah dia khusus diberikan kepada Nabi, ataukah dia telaga atau haudnya Nabi SAW, yang Nabi SAW menyebutkan, saya tunggu kalian di haud, atau dia termasuk juga bagian-bagian yang lain yang disebutkan dalam banyak tafsir. Nah, oleh karena itu intinya, kalaulah itu yang dimaksud adalah nahrun fil jannah, sebuah sungai di dalam surga, itu pun hak dan tidak ada pertentangan, tak ada perselisihan dengan pendapat yang mengatakan bahwa itu nikmat yang banyak. Karena memang di sungai itu pun banyak sekali kenikmatan yang didapatkan, dan ini sahih sebagaimana banyak tafsir menjelaskan. Nah, disebutkan katanya fa an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala fil kautsar huwa al khairul katsir, bahwa dia mengatakan itu adalah kebaikan yang banyak, alladzi ataahu Allah subhanahu wa taala iyah, yang Allah berikan kepada Nabi SAW, kebaikan yang banyak diberikan kepada Nabi. Kemudian faqultu li Sa'id bin Jubair, aku berkata kepada Sa'id bin Jubair, fa inna nasan yaz'umuna annahu nahrun fil jannah, mereka menganggap bahwa dia adalah sungai di surga. Faqala Sa'id, an-nahru alladhi fil jannah minal khairi alladhi a'tahu Allahu jalla wa ala iyyah. Jadi, ya sahih, sungai yang ada di surga
yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya banyak kebaikan. Faqala Ikrimah, "Inna atainaka al-kautsar." Berkata Ikrimah, kami berikan kepada engkau wahai Muhammad SAW al-kautsar. Faqala al-khairul katsir, diberikan kebaikan yang banyak. Kemudian wal Quran wal hikmah, di antaranya kata Ikrimah, Al-Quran diberikan kepada Nabi, wal hikmah. Hikmah. Hikmah ini wad'u syai' fi mahallihi. Itu hikmah. Jadi oleh karena itu tidak hanya ilmu tapi ada hikmah. Wa an Abi Najih an Mujahid qala al-kautsar al-khairul katsir. Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Ringkasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pernah dalam riwayat Anas, beliau itu tidur, terus gimana? Lalu bangun dan tersenyum. Sekarang pertanyaan saya, Kon, apakah kalau kita tidur dan bangun sunahnya tersenyum? Nabi sering, misalnya Nabi pernah kailulah di rumah Ummu Haram. Kailulah tidur siang, kemudian bangun tersenyum. Ummu Haram ini bibinya Nabi, sepersusuan, jadi masih mahram. Istrinya Ubadah bin Samit. Apa kata Ummu Haram? Ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Faqala sallallahu, kata dia, ra'aitu jaishan, aku melihat satu pasukan, dia berjalan dengan gagahnya, mithlul muluk, seperti raja-raja. Atau kama qala sallallahu. Kata Ummu Haram, masukkan aku di dalamnya. Maka Nabi mengatakan, anti minhum. Lalu Nabi tidur lagi dan bangun lagi, dan Ummu Haram bilang lagi, ya Rasulullah, kenapa tersenyum? Kata Nabi, aku melihat dalam tidurku pasukan berjalan dengan gagahnya laksana raja-raja. Kata Ummu Haram, masukkan aku di dalamnya. Kata Nabi, engkau sudah yang tadi, yang pertama. Ternyata ini dijadikan oleh para ulama istimbat dalil, dengan siapa Ummu Haram ini perginya setelah Nabi wafat. Dan Ummu Haram ini ternyata pergi ke daerah Gobrus bersama suaminya dan ikut pasukannya Muawiyah. Berarti pasukan yang dibanggakan itu pasukan Muawiyah. Dan ini kapan terjadinya? Terjadinya, ya kawan, di zamannya Utsman bin Affan. Karena Muawiyah meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk membawa kaum muslimin menyebarkan Islam, berdakwah ke daerah Gobrus, ditolak. Bahkan Umar bertanya, siflan al-bahr, gambarkan kepadaku bagaimana laut, karena dia harus melewati lautan. Oleh Muawiyah dijelaskan tentang laut, nahnu khalqun saghir ala khalqin kabir, kami di laut makhluk yang sangat kecil di atas makhluk yang sangat besar. Idza ghuriqna au ghuriqa, kalau kami ditenggelam misalnya, maka matu jami'an, matilah semuanya. Tapi kalau kami selamat, itu rahmat dari Allah. Makanya Umar tidak setuju. Kata Umar bin Khattab, la tahmil ahadan minal muslimin, jangan bawa seorang pun muslim ke Gobrus. Istilahnya di zaman itu, ya Muawiyah tidak jadi membuat pasukan perang laut pertama, akhirnya di cancel. Setelah Umar meninggal digantikan Utsman, proposal ini diajukan lagi. Maka diizinkan oleh Utsman bin Affan, dan inilah pasukan laut pertama dipimpin oleh Muawiyah. Di antara di dalamnya yang naik kapal ini siapa? Ummu Haram. Sehingga dalam riwayat, nahnu narkabul bahra, kami menunggangi lautan, dalam arti mereka di kapal. Dan saya curiga-curiga atau husnudon kita, sampai Islam di negeri kita itu dari zaman itu. Karena Gobrus, ikhwan, mungkin daerah sekarang namanya Cyprus, Gobrus. Dan akhirnya Utsman membuat aturan, kalau nggak salah ada 4 syarat atau 5, Allahu a'lam. Di antaranya apa? Tidak boleh membawa pasukan kecuali bersama keluarganya. Makanya yang di kapal itu semua dengan keluarganya. Ubadah bin Samit dengan istrinya Ummu Haram, dan juga anak-anaknya sekiranya ada, ya. Yang kedua,
komandannya ini harus bertanggung jawab menjaga keselamatan penumpang istilahnya atau pasukan yang dalam kapal ini. Ada beberapa syarat intinya dan tujuannya tadi ikhlas karena Allah. Sehingga tidak dipaksakan, siapa yang mau ikut silahkan ikut, siapa yang tidak silahkan tidak. Makanya ikhwan, ini juga sebagai alasan kenapa di Baqi Al-Gharqad di Madinah cuman ada 10.000 sahabat yang dikubur di situ. Lalu kemana sisanya? Para sahabat itu waktu Haji Wada saja lebih dari 24.000 orang. Lalu di mana mereka dikuburnya? Allahu ta'ala alam. Jadi Nabi tersenyum. Adapun riwayat yang ini, kata Nabi, nazalat hadhihi surah, telah turun kepadaku surat ini, lalu dibacakan inna ataina kal kautsar. Kemudian wala syakka anna nahral kautsar huwa min jumlatil khair. Tidak ragu lagi bahwa sungai di surga adalah kebaikan yang banyak. Kemudian wa wusifa bihi lil mubalaghati fil kathrah, dan disifatkan dengannya dengan kebaikan yang banyak sebagaimana halnya bentuk wazan yang ada di ini kan, seperti seorang misalnya Naufal, Kautsar, dan ini menunjukkan bahwa itu sesuatu yang banyak dan berulang ya. Nah, ikhwas sekalian, al-Arab, orang-orang Arab ini hanya untuk tambahan saja. Wal Arabu tusammi kulla syai'in katsir fil adad. Orang Arab ini punya kebiasaan memberikan sesuatu dengan banyak itu kadang-kadang dengan jumlah. Kalau jumlah lebih dari ini berarti banyak. Awil qadri, atau dengan ukuran. Wal khatari bil al qatari kautsara. Bismillah. Jadi artinya kautsar itu sesuatu yang banyak. Kemudian walaqad warada, adapun dalam hadis tentang riwayat bahwa itu adalah sungai di surga, ini juga ada riwayatnya dan semua ini juga sahih sehingga tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Dan sedikit tadi menyinggung apa yang terjadi pada Nabi SAW ketika beliau tidur. Nabi SAW dalam tidurnya kalau bermimpi itu wahyu ya. Beda dengan kita. Maka dari itu Ummu Haram ketika bertanya, dan Ummu Haram ini Masya Allah cerdik orangnya. Ketika Nabi tersenyum, kenapa tersenyum? Jawab. Langsung dia bilang, masukkan aku di dalam pasukan tersebut. Maka Nabi mengatakan, anti minhum. Itu sudah jaminan itu. Dalam syarah hadisnya, jaminan bahwa Ummu Haram pasti ke surga. Kenapa? Tidak mungkin pasukan yang dibanggakan ke neraka. Ya kan? Dan dari situ menunjukkan bahwa Muawiyah pasukan yang dibanggakan oleh Nabi. Dan ini sebagai bantahan kepada orang Syiah bahwa Muawiyah orang yang kafir. Tidak, Muawiyah tidak kafir. Sahih dia salah ketika terjadi khilaf, artinya ijtihadnya keliru. Tapi untuk mengatakan bahwa Muawiyah lebih dari itu tidak boleh. Dia adalah sahabat Nabi yang kebetulan ijtihadnya keliru. Makanya ketika para sahabat curiga atau khawatir karena salah satu dinding Masjid Nabawi runtuh. Waktu itu ada Ammar bin Yasir di sebelahnya dinding. Sebagian sahabat mengatakan Ammar kutila Ammar. Ammar terbunuh, tertimpa dinding. Lalu Nabi mengatakan tidak, bahwa Ammar akan meninggal terbunuh oleh kelompok Baghiyah. Dan itu sebagai dalil bahwa Ammar memang tidak meninggal. Tapi Ammar akan meninggal kapan? Dia dibunuh oleh kelompok yang dia keliru dalam ijtihad, dan dia adalah pasukan Muawiyah ketika terjadi khilaf dengan Ali bin Abi Thalib. Dan ada hadis lagi yang lain, Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma hdi Muawiyah, ya Allah berikan hidayah kepada Muawiyah dan orang-orang yang bersama dengannya. Dan ini satu keutamaan. Makanya ada seorang tabi'in ngobrol dengan tabi'in yang lain, atau tabi'ut tabi'innya. Afdal mana antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz? Maka beliau itu
heran, terperanjat, dan dia mengatakan, demi Allah, debu kuda perangnya Muawiyah jauh lebih afdal dari Umar bin Abdul Aziz. Maksudnya bukan merendahkan Umar bin Abdul Aziz, tidak. Dengan segala kesolehan beliau dan terkenal, khalifah yang sangat terkenal. Tapi dibandingkan dengan sahabat, tak ada bandingnya, ikhwan. Karena kalau ini tabi'ut tabi'in, dengan sahabat tidak ada bandingnya. Sahabat lebih utama. Walaupun sahih secara pribadi mungkin ada yang lebih, tapi generasi satu masa sahabat lebih baik generasinya. Maksudnya kalau orang per orang mungkin, ikhwan. Tapi sekali lagi bahwa Allah Ta'ala yang melebihkan. Makanya seorang laki-laki sahabat yang dia pernah berzina dan dimasukkan ke dalam surga walaupun dia dahulunya pernah berzina, mereka itu diampuni Allah kesalahannya. Maka dari itu jangan seseorang kemudian merasa diri lebih baik, padahal kita ini ada apa-apanya. Kemudian ini dia yang disebutkan riwayat yang lain, bukan yang tadi ya. Walaqad warada, dan disebutkan juga fil hadithi an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, qala katanya baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum baina adhurina. Nabi itu bersama dengan kami pada satu hari. Kemudian id aghfa igfa'atan, lalu Nabi dalam keadaan seperti ngantuk ya. Kemudian atau tidur yang tidak nyenyak. Kemudian apa? Tsumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Lalu beliau mengangkat kepalanya dalam keadaan tersenyum. Faqulna, kami berkata, ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah? Kemudian kata Nabi, unzilat alayya anifan suratun faqara'a sallallahu alaihi wasallam surat Al-Kautsar. Baru saja turun kepadaku satu surat dan Nabi membacanya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada engkau kenikmatan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Allah atau karena Allah dan sembelihlah. Bisa juga maknanya asalnya adalah fasalli wanhar li rabbik, salatlah dan berkurbanlah karena Allah. Hanya saja kalimat wanhar diakhirkan, dan ini sigat Quran tidak boleh dirubah. Seperti lam yulad wa lam yalid, dia keliru, harusnya lam yalid wa lam yulad. Walaupun maknanya kalau dibaca sama, maksudnya artinya pemahamannya keliru, sama. Tapi karena Quran sigatnya demikian, tidak boleh dirubah. Seperti innallaha khabirun bima ta'malun, dengan kalimat innallaha bima ta'maluna khabir. Yang didahulukan harus dahulukan, yang belakang. Tak boleh ditukar. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Allah dan sembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang syani'aka, yang tidak menyukai engkau, membenci ajaran engkau, termasuk juga membenci syariat Allah Ta'ala, huwal abtar, mereka adalah orang yang putus dari apa, Ihwan? Terputus dari hidayah. Dan parahnya lagi apa? Terputus dari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seorang ingin masuk surga sementara dia tahu bahwa pemilik kunci surga adalah Nabi SAW? Bagaimana dia membenci Nabi SAW sementara dia ingin masuk surga? Iya kan? Makanya sangat mengherankan. Dia ingin surga tapi jalannya tidak ditempuh. Inna syani'aka huwal abtar. Tsumma qala tadruna mal kautsar. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian apakah Kautsar? Kemudian kami menjawab, kata sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Dan ini adab. Sahabat itu ditanya, mereka jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Sekali lagi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini karena Nabi masih ada. Jadi kalau sekarang antum dan saya ditanya, jangan jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, cukup wallahu a'lam. Antum besok pagi makan dengan apa lauknya?
Jawabnya gimana? Wallahu a'lam. Sekarang saya tanya antum laki-laki atau perempuan? Gimana jawabnya? Laki-laki, jangan bilang wallahu a'lam. Sahih Allah Maha tahu, tapi hal-hal yang sudah jelas dan kita tahu, kita menjawabnya. Apakah antum tadi sudah makan? Sudah. Kalau sudah bilang sudah, kalau belum bilang belum. Walaupun kalau kita bilang wallahu a'lam, sahih. Antum sudah nikah? Kalau sudah, bilang sudah. Kalau pakai insya Allah boleh tidak? Antum sudah nikah? Insya Allah. Kata Syekh Utsaimin, enggak tepat. Apakah antum laki-laki? Insya Allah. Ini juga enggak benar. Harus bilang na'am anar rajul. Sama dengan kalau ditanya, apakah antum faham? Syekh Utsaimin bertanya kepada salah seorang muridnya, hal fahimt kalami? Apakah engkau faham apa yang saya sampaikan? Lalu muridnya bilang insya Allah. Beliau mengatakan, limadha insya Allah? Kul na'am, ucapkan na'am atau la, atau misalnya khomsin, separuh-separuh. Tapi tidak dibilang insya Allah. Walaupun mungkin di antara pendapat ulama untuk yang masalah yang tadi yang terakhir bisa jadi ada pendapat berbeda. Dalam syarat tahawiyah kalau ditanya hal anta mu'min? Apakah Anda mukmin? Kalau jawab insya Allah hukumnya boleh. Dengan syarat apa? Kita ingin menjadi mukmin seperti yang dalam Al-Anfal. Idza dzukirallah, kalau disebutkan nama Allah wajilat qulubuhum. Kita ingin seperti itu. Tapi sekarang belum nyampe misalnya. Kita berharap. Tapi kalau bilang insya Allahnya karena ragu, ini yang tidak boleh. Apakah Anda mukmin? Insya Allah. Saya itu kafir atau mukmin gitu, ragu misalnya. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau mengatakan insya Allah karena yang pertama tadi boleh. Kemudian faqulna Allah wa rasuluhu a'lam, qala fa innahu nahrun, dia adalah satu sungai yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku, maksudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa alaihi khairun katsir, dan di dalamnya adalah kebaikan yang banyak. Kemudian termasuk juga wa huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Dia juga adalah haud yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya kelak. Di haud tersebut aniyatuhu adadun nujum, jumlah aniyah ini awaninya mungkin kalau kita gayung sejumlah bintang di langit. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan Rabbi innahu min ummati. Jadi ada sebagian orang yang diusir darinya. Kata Nabi, mereka adalah umat saya. Kemudian fayaqulu ma tadri ma ahdatsat ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal. Sebagian syarah menyebutkan ikhwan, mereka-mereka yang diusir ini adalah orang yang menyelisih sunnah Nabi, ahlul bid'ah. Ketika Nabi wafat, sebagian mereka tadi mengambil keyakinan yang batil dari kalangan misalnya Qadariyatun Nufat, Qadariyah Mujabbirah, Mu'tazilah. Waktu Nabi ada, kesesatan ini tidak muncul. Maka di akhir sahabat, di zamannya Anas ibnu Malik, karena Anas hidup 3 zaman ya. Di zamannya Wasilah ibnu Al-Asqa, di akhir-akhir sahabat bermunculan yang seperti ini, dan zahirnya sepertinya adalah orang-orang yang mengagungkan sunnah Nabi, tapi kelakuannya bahkan kebalikan dari apa yang tadi. Al-kulihal, ikhwas sekalian, kita berlindung kepada Allah dari kesesatan yang ada, dan itu di hadis yang pertama. Baik, riwayat yang mirip dengan ini sama ya dengan yang tadi, cuma beda sedikit di bagian akhir, mungkin tidak usah kita bacakan. Wa fi riwayatin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam naumu fi masjid, tidurnya itu di masjid, bukan di tempat yang lain. Dan wa naumu al-insan bihadrati ashabihi
Dan Nabi SAW diketahui bahwa dia tidur atau dia ini oleh para sahabat yang lain, karena posisinya bukan di rumah tapi di dalam masjid. Wa fihi itsbatul haud. Dari sini menunjukkan penetapan haudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk juga kata Ibnu Katsir, wa qad istadalla bihi katsirun minal qurra ala anna hadhihi surah madaniyatun wa katsirun minal fuqaha ala anna al-basmalah minas surah wa annaha munazzalatun ma'aha. Ya, jadi ini masalah khilaf di antara ulama tentang apakah madaniyah atau makkiyah dan seterusnya. Allahu alam. Yang jelas sebagian banyak berpendapat bahwa ini makkiyah. Sekarang fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah li rabbika wanhar, untuk Allah dan sembelihlah. Dari ayat kedua ini, khos kalian, pertama ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang wajibnya salat Id. Karena di sini sigotnya adalah wanhar ini adalah hari raya kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah maksudnya salat Id, dan berkorbanlah maksudnya menyembelih kambing, onta atau sejenisnya yang dibolehkan. Ini diantara pendapat atau qaul sebagian mufassirin. Makanya diantara pendapat yang mengatakan salat Id ini wajib ada 4 alasan. Pertama, ayat ini fasalli li rabbika wanhar bentuknya sigotnya fi'il amr, dan itu menunjukkan wajib, ya kan? Yang kedua, hadis Ummu Atiyah ketika beliau mengatakan umirna an nukhrija ilal musalla, kami disuruh oleh Nabi untuk keluar ke musalla, padahal kami ini termasuk orang-orang yang haid, wanita haid, dan mereka-mereka yang dipingit disuruh datang ke tempat salat untuk mendengarkan khutbah walaupun sedang haid. Istidlalnya adalah kalau wanita haid saja disuruh datang ke tempat salat, maka orang yang tidak haid lebih lagi. Itu alasan kedua, hadis Ummu Atiyah. Alasan ketiga, ikhwan, bahwa apabila bertemu dengan Jumat, maka seorang dia boleh memilih salah satu dari dua ini. Maksudnya, kalau salat Id dikerjakan, maka tidak usah Jumatan, tetapi pindah jadi salat duhur. Kalau salat Jumat saja bisa digeser dengan salat Id, karena ada salat Id, karena Jumat itu hari raya Id kaum muslimin setiap pekan. Idul Adha adalah Id untuk tahunan. Ketika bertemu Idul Adha dengan hari Jumat, maka seorang boleh meninggalkan salat Jumat. Maksudnya masjidnya nggak ada Jumatan, tetapi adanya salat duhur. Maka dalam kaidah usul tidak mungkin menggeser sesuatu yang wajib kecuali dengan yang wajib. Alasan keempat, ikhwan, bagi yang berpendapat salat Id wajib, yang keempat adalah mulazamatu Rasulullah SAW, terus-terusnya Nabi mengerjakan salat Id sampai beliau wafat, tidak pernah alfa sejak ada perintah ini. Tetapi jumhur ulama tetap mengatakan salat Id hukumnya sunnah, tidak wajib. Sekarang gimana kita bersikap? Ya kalau saya sih, ikhwan, kalau nggak ada alasan lain, ya salat. Kecuali contoh ada kasus sebagian jamaah umrah Ramadan, ternyata pulangnya tanggal 1 Syawal. Ya, kalau Idul Adha kan di sana kalau yang haji di hari nahar, ya kan. Ini kalau untuk Idnya. Pulangnya di hari raya atau tanggal 1 Syawal dan pesawatnya misalnya siang. Maka dari Mekah jalan ke Jeddahnya harus pagi. Berarti tidak bisa salat Id di Mekah. Dulu ada kasus 1 bis atau 2 ya, memaksakan diri salat Id karena pesawatnya jam 2 siang. Ngitung-ngitungnya mungkin mudah, selesai sholat Id jam 6:30 jam 7 langsung keluar. Ternyata bisnya terhalang, nggak bisa keluar. Akhirnya baru bisa keluar setelah
setelah siang. Dan setelah siang sampai di Jeddah tertinggal pesawatnya. Maksudnya pesawat meninggalkan orang-orangnya. Akhirnya harus cari tiket baru. Mungkin 3 hari setelahnya baru dapat. Ala kulli hal sekalian, khilaf yang terjadi apakah dia wajib ataukah sunnah muakkadah. Yang pasti kalau kita sebagai orangnya jangan meninggalkan salat Id kecuali kalau sangat amat darurat. Misalnya menunggui orang tua yang sangat sakit parah atau hampir dalam keadaan naza, ya sudah, mulazamah itu jauh lebih baik. Jadi bukan karena dagang, karena biasanya para pedagang itu kalau dekat-dekat hari raya itu dagangannya Masya Allah ramai. Ketika pagi orang-orang salat mungkin dia malah sibuk berdagang. Nah ini yang jangan. Kalimat fasalli li rabbika wanhar walama dzakara, katanya ketika disebutkan tentang fasalli li rabbika wanhar, maksudnya adalah usahakan ikhlaskan li rabbika fi salatika, ikhlaskanlah untuk Allah dalam salat engkau, dalam menyembelih engkau, dalam semua urusan. Wadbah dhabihataka lahu. Jadi semua ibadah kita usahakan diikhlaskan. Fasalli li rabbika wanhar maknanya adalah untuk Allah saja kita salat, untuk Allah saja salat kita, puasa kita untuk Allah saja. Kalau mau diperpanjang Iwan, ngaji kita ini hanya untuk Allah saja. Termasuk juga semua amal yang kita kerjakan dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Itulah kenapa di ujungnya inna syani'aka huwal abtar. Karena orang yang membenci Nabi SAW tidak mungkin dia ikhlas. Orang yang membenci Nabi tak akan bisa ikhlas. Bagaimana dia ikhlas untuk Allah? Sementara Allah perintahkan kita mengikuti Nabinya, dia menolaknya. Tak bisa ikhlas. Kalau Syekh Utsaimin malah memberikan penjelasan begini, ibadah itu kan syaratnya 2, ikhlas dengan ittiba. Untuk bisa ikhlas ini, akidah kita harus benar. Untuk bisa akidah benar harus mengikuti Nabi. Iya kan? Maka tidak mungkin seorang akidahnya benar kalau tidak mengikuti Nabi. Untuk bisa ittiba harus kita mengikuti Nabi SAW. Itu pun sama dengan yang tadi. Tidak mungkin seorang ittiba kecuali kita mengikuti Nabi. Kalau kita nggak belajar juga tidak akan tahu. Makanya banyak orang jadi keliru atau salah. Bagaimana dia ingin mencintai Nabi? Jalan yang dilakukan adalah justru membenci Nabi SAW. Faqala al-Baghawi, berkata Imam Baghawi, qauluhu azza wa jalla fasalli li rabbika wanhar, qala Muhammad ibn Ka'ab, inna unasan kanu yusalluna li ghairillah wa yanharuna li ghairillah fa amara Allah subhanahu wa ta'ala nabiyyah an yusalliya wa yanhara lillahi azza wa jalla. Dulu kata Imam Baghawi, ada di kalangan orang-orang ya, manusia, berarti bukan sahabat saja. Kalau sahabat tidak ada ya, orang-orang di zaman itu mereka ini apa? Kanu yusalluna li ghairillah. Mereka salat bukan untuk Allah Ta'ala. Jadi salatnya untuk apa? Untuk berhala. Dan bukankah kebiasaan haji juga sudah ada? Haji di zaman jahiliyah itu sudah ada, tapi bukan untuk Allah Ta'ala. Wa yanharuna li ghairillah, dan mereka biasa nyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa amara Allahu nabiyahu, maka Allah perintahkan nabinya untuk 2 ini tadi, salat karena Allah dan menyembelih karena Allah saja. Faqala Ikrimah wa Atha wa Qatadah, berkata 3 orang tabi'in, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah wa Qatadah, fasalli li rabbika salatal Eid yauman nahri wanhar nusukuka, atau wanhar nasukaka, wanhar nasukaka. Kata Ikrimah dan juga Atha dan Qatadah, salatlah untuk Allah Rabbmu, salat al-Id, maksudnya salat Id yauman nahar, di hari nahar, maksudnya hari raya Idul Adha. Wanhar nasukaka, dan sembelihlah nusuk
Itu artinya penyembelihan di sini peribadatan, bahwa menyembelih itu adalah jenis ibadah. Oleh karena itu ikhwan, di hari nahar, kalau antum dan saya pas haji, apa yang dikerjakan di hari nahar? Di hari nahar itu kita ada di Muzdalifah, ya kan, tanggal 9-nya di Arafah, 8 di Mina, tanggal 9 di Arafah. 9 maghrib kita ke Muzdalifah. Salatnya di jamak takhir di Muzdalifah. Kalau bisa salat subuhnya di Muzdalifah. Kemudian kita ke Mina lagi, itu berarti tanggal 10, ya kan? Kita ke Mina lagi, apa yang dikerjakan? Pertama, kita jumrah Aqabah. Kemudian tawaf ifadah di tanggal 10. Kalau bisa, ya kan? Kemudian kalau salah satunya dilakukan, misalnya dia ke Mina, kemudian jumrah Aqabah dikerjakan, maka secara ini dia telah boleh tahallul awal, sehingga boleh ganti baju, tidak ihram lagi. Nanti tawaf ifadahnya bukan hari tanggal 10 juga nggak apa-apa. Bagi yang seseorang tidak sedang haji, maka di negerinya itu adalah hari raya Id. Kalau kita yang sedang berhaji, berarti ada di Mina kemungkinan besar. Atau seseorang misalnya mendahulukan tawaf ifadah di tanggal tersebut, kemudian dengan jumrah Aqabah tadi, maka telah cukup untuk tahallul. Intinya ya sekalian, tanggal 10 ini juga dimulai bagi orang yang sedang berhaji untuk apa? Untuk dia melempar dari tanggal 10. Nah, kemudian bagi yang tidak berhaji, tanggal 10 itu berarti hari raya Id. Cuman muskilah kadang-kadang tanggal 10 Zulhijjahnya di Saudi, Idnya di kita besoknya, ya kan? Walaupun ini masalah khilaf. Berarti hitungan di Saudi itu tanggal 11, di kita baru tanggal 10. Ya, ini masalah khilaf, dan di zaman sahabat juga dulu pernah terjadi perbedaan waktu seperti itu. Ala kulli hal, kalau kita yang ada di sini, berarti apa yang dikerjakan? Satu, salat Id. Kedua, menyembelih kurban. Dan jelas tidak boleh puasa, karena itu hari raya Id, hari yang diharamkan berpuasa. Nah, fasalli li rabbika wanhar, salatlah salat Id dan sembelihlah, harus untuk Allah saja. Maksudnya bukan untuk berhala atau juga tujuan-tujuan lain. Kata Sa'id ibn Jubair, ini beda lagi. Fasalli salawatil mafruḍah bijam'in, maka salatlah dengan salat-salat yang wajib tadi, ini diperintahkan. Kemudian wanharal budna bimina, salatlah salat yang 4 tadi dengan dijamak. Kemudian apa? Dia menyembelih di Mina ketika hari raya kurban. Kalau sekarang nyembelihnya di Hudaybiyah kebanyakan kalau kambing. Wa kama huwa, katanya, dan sebagaimana juga ma'lumun anna salat wa dzabh wan nusuk la yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah kita ini hanya karena Allah, bukan untuk yang lain. Oleh karena itu ikhwan sekalian, ucapan Allah Ta'ala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Maksudnya adalah inna salati wa nusuki ay dzabihati ay dzabhi lillahi wahdah. Maksudnya nusuk ini adalah dzabah, penyembelihan. Salat adalah salat yang tadi, baik wajib ataupun salat yang sunnah, hanya untuk Allah saja, la li ghairi dzalik, dan bukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu sebagai bentuk pernyataan seorang hamba bahwa semuanya untuk Allah. Cuma sayang, hanya kadang diucapan tapi tidak untuk di prakteknya berbeda. Katanya hanya karena Allah, ya kan? Tapi ternyata ada hal-hal yang lain. Ikhwan sekalian, kita lewat untuk meningkatkan ini ya, pembahasan inna syani'aka huwal abtar. Maksudnya
orang-orang yang membenci engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang terputus, huwal abtar, terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wal mabghud ma ji'ta bihi, orang yang membenci dengan apa yang engkau datang dengannya wahai Muhammad SAW, minal huda wan nur, dari cahaya dan petunjuk, maka mereka ini terputus dan tidak mendapatkan kebaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan maqtu'ul amal, mereka terputus dari amal kebaikan. Jadi amal kebaikan yang harusnya mereka bisa kerjakan, mereka terputus. Wa maqtu'udz dzikr, terputus dari zikir. Bagaimana mereka berzikir sementara mereka dalam keadaan membenci Nabi SAW? Tak mungkin. Semua zikir dari Nabi, ya kan? Termasuk juga maqtu'ul hidayah, terputus dari hidayah, dan yang lebih parah lagi ujungnya terputus dari jalan menuju surga. Berarti kemana arahnya? Dia ke neraka. Oleh karena itu ikhwas sekalian, disebutkan bahwasanya orang-orang yang mereka membenci Nabi SAW, kalau ada kebencian dalam hati kita kepada Nabi SAW dalam satu urusan atau kepada risalah atau ajarannya, ini penyakit yang berat. Makanya dulu ada seorang laki-laki dikasih ini dengan Dzul Qaisarah. Ketika dia mengatakan i'dil ya Muhammad SAW, berbuat adillah engkau wahai Muhammad SAW. Maka Nabi SAW, siapa di antara yang ada kalau aku tidak berbuat adil? Siapa lagi orang yang menjadikan ukuran kalau Nabi dianggap tidak adil? Makanya apa yang Nabi lakukan, dia adalah wahyu. Ibu sekalian, waktu Nabi sakit mau meninggal, ini hanya contoh saja. Nabi sakit hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad sangat parah, dan di hari Senin beliau wafat. Cuma Abu Bakar, beliau melihat para sahabat Ansor sedang menangis di masjid. Masuk Abu Bakar kepada Nabi SAW, kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, dengan orang-orang yang menangis di masjid. Maka Abu Bakar menjelaskan, Mushtaqun ilaika ya Rasulullah, orang-orang Ansor ini rindu kepada engkau ya Rasulullah. Akhirnya Nabi mengikat kepalanya dengan kain, dan Nabi bukan ditandu, dipapah dua orang dan naik ke mimbar. Semua orang Ansor tersenyum melihat nabinya yang beberapa hari tidak ke masjid karena sakit. Kalaulah bukan karena orang Ansor yang menangis, ikhwas sekalian, Nabi tidak akan keluar. Kenapa? Karena Nabi itu berbuat baik, membalas kebaikan orang Ansor sampai beliau paksakan bangun dan diikat kepalanya. Dan itu apa yang sahabat lihat terakhir sebelum Nabi wafat di hari Senin. Jadi intinya, kalau Nabi saja membalas budi orang-orang yang berbuat baik kepada Islam, menolong agamanya, orang-orang Ansor luar biasa. Maka sampai Nabi berbuat seperti itu, maka bagaimana dengan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah sangat amat banyak kebaikan yang Allah berikan. Makanya fasalli lillah, salatlah untuk Allah, karena Allah saja. Wanhar li rabbik, juga menyembelih untuk Allah. Juga istighasah, isti'anah, isti'adah untuk Allah saja, jangan kepada yang lain. Kita ini kadang-kadang tawakal kita kepada selain Allah, padahal Allah yang segalanya yang memberikan. Sama dengan orang yang nelayan yang membuat sesajian dewa dan dewi laut, tidak bersyukur. Allah yang ngasih rizki, mereka tidak pernah nanam ikan di laut. Tiga-tiganya membuat sesajian untuk dewa dan dewi laut, ya kan? Atau seorang yang dia meminta rizki kepada selain Allah, atau dia tidak yakin dengan doa dia sehingga dia harus membuat rajah dan yang lain di warungnya. Gimana dia? Jadi ikhwas sekalian, surat ini sekali lagi merupakan nasihat bagi kita, terutama kata Syekh Salim Al-Hilali di bagian akhir. 3 ayat ini semuanya adalah nasihat
untuk kita sebagai peringatan juga. Di bagian yang akhir supaya kita ini kalau ada contoh hewan, saya tidak suka dengan hadis ini. Misalnya ada orang berkata begitu. Idza saqata dzubab fi inai ahadikum. Kan gitu kan? Kalau ada lalat jatuh di minuman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, celup. Lalu ada orang, saya tidak suka dengan ini. Hati-hati. Jangan-jangan tidak suka dengan apa yang Nabi sampaikan, maknanya tidak suka dengan petunjuk Nabi, maknanya dia mendaftarkan diri bukan kepada surga akhir hidupnya. Iya kan? Karena mendustakan satu hadis sama dengan mendustakan hadis secara keseluruhan. Lebih baik seseorang, saya tidak mampu mengerjakan sunnah ini, tapi dia tidak membencinya. Itu masih mending daripada dia mengingkarinya kemudian dia berbuat hal-hal yang seperti tadi. Disebutkan oleh beliau menunjukkan di sini bahwasanya bayanu ikramillahi subhanahu wa ta'ala li rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini menunjukkan betapa Allah muliakan nabinya. Inna syani'aka huwal abtar, menunjukkan keutamaan nabi di atas segalanya, di atas makhluk yang lain. Ibaratnya kalau dalam hadis kan hubbul ansar minal iman, itu juga ukuran. Cinta kepada orang Ansar adalah iman. Maknanya yang membenci Ansar bukanlah orang yang beriman. Kata Ibnu Taimiyah dengan lafaz berbeda, ikhwan. Kata dia, bagaimana satu kaum mencintai nabinya? Bagaimana seseorang mencintai apa yang Allah benci? Jadi Allah benci sesuatu, mereka cinta. Yang Allah cinta, mereka benci. Gimana caranya kan? Artinya orang ini mengaku ingin masuk surga, tapi Allah perintahkan satu amalan, kita membencinya. Allah larang sesuatu, kita menyenanginya. Begitu juga Allah perintahkan kita cinta kepada Ansar, malah sebagian kita membencinya. Ini kan nggak beres. Yang kedua, ikhwas sekalian, takkid ahaditsul kautsar wa annahu nahrun fil jannah. Penetapan hadis-hadis tentang Kautsar bahwasanya itu adalah sungai di surga. Ini juga sahih. Yang ketiga, wujubul ikhlas lillahi ta'ala fil ibadat kas salat wan nahar al seperti salat dan menyembelih yang disebutkan dalam surat Al-Kautsar. Itu perwakilan. Maksudnya sampel dari ibadah yang lain. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau mau ditambah semua jenis ibadah termasuk doa, istighatsah, isti'anah hanya untuk Allah. Hanya saja Allah menyebutkan di sini hanya salat dan menyembelih. Kemudian yang ketiga, yang keempat, masyru'iyatu doa. Disyariatkannya berdoa. Termasuk diantaranya adalah berdoa seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika dia itu terzalimi atau dalam keadaan biasa. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang dalam keadaan terzalimi, maka tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Ta'ala. Dan doa ini, sekali lagi, apalagi doa orang tua kepada anak, mustajab. Doa anak pada orang tua juga sama. Hanya saja yang banyak adalah doa orang tua kepada anak. Tapi Abu Hurairah pernah meminta didoakan oleh anak-anak. Jadi orang tua pun tidak mengapa, tolong doakan saya wahai anakku. Boleh. Dan termasuk juga, kata beliau, menunjukkan juga bahwasanya ini tadi nasihat ya, sebagaimana Syekh Salim Al-Hilali menyebutkan di bagian akhir bahwa seseorang tidak boleh membenci syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di gimana ikhwan, dia adalah nabi yang menjadi wasilah kita dapat hidayah, dan Nabi SAW membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau misalnya seseorang dia membenci, mungkin karena ketidaktahuan, atau seseorang
karena kebodohan dia sehingga syariat yang ada yang datang dari Nabi SAW dia tidak sukai, dan ini semoga kita tidak termasuk di dalam. Adapun tadi kisah bahwa Nabi tidur kemudian Nabi tersenyum dan yang lain, ini bagian dari apa yang ada pada para sahabat yang mereka menceritakan, dan itu menjadi wasilah hadis ini sampai kepada kita karena mereka. Dan semua sahabat ikhwan udul, semua sahabat orang-orang yang adil, tidak mungkin mereka berdosa atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun untuk masadir atau maraji dan yang lain sangat banyak di sini, tapi intinya surat ini ikhwan sekalian adalah surat yang termasuk pendek, sangat pendek, hanya 3 ayat, dan boleh kita membaca kapan saja. Dan saya belum pernah tahu tentang surat ini dibaca khusus misalnya di sholat apa begitu. Kalau antum ada yang tahu nanti saya kasih tahu. Ada yang tahu nggak? Al-Kautsar ini dibaca di sholat apa biasanya oleh Nabi? Kalau di kampung saya itu dibacanya biasanya tapi imamnya aja punya kebiasaan. Mungkin karena ringkas ya. Beliau punya kebiasaan habis sholat maghrib dibaca Al-Kautsar. Tapi saya belum mengetahuinya secara khusus kalau itu di waktu maghrib. Yang pasti beberapa imam Masjidil Haram pun kayak kemarin sholat Jumat, karena apalagi di musim haji jamaah Jumatnya banyak, ya kan? Nggak tahu berapa juta. Sebagian orang sholat di jalan. Itu imam Masjidil Haram dia baca Al-Kautsar. Al-Kautsar dengan Al-Ikhlas. Mungkin karena tahu bahwa di luar kan udaranya mungkin ada 50 derajat ada itu. Yang di aspal, yang di jalan-jalan, bahkan tidak ada alas. Ikhwan, banyak saya lihat sendiri. Dia pakai alas. Kalau orang kita kayaknya nggak kuat. Kita cari yang berteduh di tempat-tempat di bawah jembatan, misalnya di arah ke Ajiat atau mungkin di gedung-gedung sekitar Masjidil Haram. Mereka di jalan, bahkan yang di halaman pun ada yang tidak pakai alas, dan kalau di halaman insya Allah itu agak dingin. Ini yang di aspal itu yang Allahu Akbar. Makanya begitu qomat beliau membaca Al-Kautsar dengan Al-Ikhlas rakaat kedua, dan khutbahnya juga sangat singkat. Ala kulli hal ini melihat muraah atau keadaan yang ada, dan itu mungkin yang terbaik, dan semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Baik, naktafi bihadza, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu in tayassartum. Kalau ada yang mau tanya silakan. Baik, kita silakan bersama-sama mengucapkan pertanyaan. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Ya. 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 Iya, masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan
fa innahu nahrun, ya, wa adanihi, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, Rabbi azza wajal, kepadaku. Dan kemudian pendapat yang lain, dia adalah haud yang ada di mahsyar, di mana seorang, kita tahu sifatnya, kata Syekh Musa Al-Nasr, ada 10 catatan paling tidak di mahsyar. Misalnya catatan yang ketiga atau yang keempat, ya. Pertama kan tadi kan kita dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki. Kemudian badan manusia seperti tinggi Nabi Adam alaihissalam, sementara matahari di atas kepala kita. Lalu orang-orang mencari syafaat, sampai orang datang kepada Nabi Adam, "Isfa' lana ya Adam, ala tara ma nahnu fi." Tidakkah engkau melihat apa yang ada pada kami, ya kan? Kemudian kata Nabi Adam, "Innallaha qad ghadiba al-yawm falam yaghdab ba'dahu mithlahu wa lam yaghdab qablahu mithlahu. Wa qad amarani ala taqraba hadhihi syajarah fa asaitu intalaqu ila ghairi nafsi nafsi." Ini dia Nabi Adam menyuruh orang-orang pergi kepada Nabi Nuh, "Diriku, diriku. Aku pernah diperintah Allah jangan dekati pohon, saya bermaksiat," kata Nabi Adam. "Pergilah kepada Nuh, dia awal dari Rasul." Orang-orang datang kepada Nabi Nuh meminta syafaat, jawabannya juga sama. Cuma Nabi Nuh alasannya adalah, "Aku pernah berdoa, ya, agar tadi tak ada seorang pun disisakan kecuali dibinasakan." Datang manusia kepada Nabi setelahnya, sampai kemudian datang kepada Nabi SAW. Posisi haud atau telaga ini, apakah dia di masyarnya di sebelah mana, Allah Ta'ala alam. Intinya ucapan Nabi SAW ketika mengatakan, "Ana faradtukum," saya mendahului kalian, di mana Nabi itu lebih dahulu di haudnya, ya kan, alal haud. Jadi Nabi posisinya menunggu kita. Siapa yang datang, man yashrab minhu lam yadma, siapa yang minum darinya tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, ringkas cerita ikhwan, ada beberapa, wallahu alam, bukan beberapa ya, ada di situ orang-orang yang diusir dari haud. Nabi SAW menyebutkan mereka adalah umatku. Kemudian dikatakan, innaka la ta'lam ma yuhditsu ba'dak. Atau kama qala SAW. Engkau tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau wafat. Makanya sebagian syarah menafsirkannya atau menjelaskannya, mereka adalah orang yang menyelisihi Nabi. Wa minhum min ahlil bidah. Mereka orang-orang yang berbuat kebidahan. Apakah semuanya? Atau hanya sebagian, atau itu wallahu alam. Yang pasti orang-orang yang mengikuti karena kejahilan, ketidaktahuan, dalam sebagian penjelasan yang lain tidak termasuk di situ. Tapi hanya Allah yang tahu. Dari sini menunjukkan bahwa syubhat itu berbahaya. Apakah juga berarti yang datang ke situ yang non muslim? Zahirnya, karena mereka ini ghurran muhajjalin, mereka semuanya adalah muslim. Tapi hanya Allah juga yang tahu siapa-siapanya dan seterusnya yang terusir darinya. Saya ingin memberikan garis bawah yang dari sini menunjukkan, pertama, mengimani hadis-hadis yang seperti ini karena khabar ghaibiyah hukumnya wajib. Yang kedua, juga kita wajib khawatir kalau kita menyelisih sunnah Nabi, kita dikhawatirkan juga terusir dari situ. Sehingga boleh untuk kehati-hatian kita ini untuk selalu berhati-hati agar jangan seseorang jatuh kepada kesalahan, terutama dalam hal akidah. Nah, termasuk juga yang ketiga, bahwa kabar Nabi SAW tentang urusan gaib wajib kita mengimaninya dari awal sampai akhir. Dan jangan meragukannya. Karena di antara penyakit dari umat ini kepada nabinya ada dua, salah satunya. Pertama tafrid, kedua ifrat. Melebih-lebihkan dan merendah-rendahkan. Salah satu akibat merendah-rendahkan akhirnya apa? Jadi ingkaru sunnah, tidak percaya dengan sunnah Nabi. Melebih-lebihkannya, berlebihan kepada Nabi. Maka ahlu sunnah itu di tengah-tengah. Dan yang keempat atau yang kelima, ikhwan, kalau ada kabar yang seperti kabar gaib, kita tidak mungkin mencari penjelasan kecuali yang kita dapat hanyalah dari para ulama yang sumbernya sharih. Kalau ada hadis yang menjelaskan atau syarah yang menjelaskan dan sumbernya benar, dikatakan para ulama, maka kita menerimanya. Tapi kalau pakai perasaan, maka kita jangan. Terus kaidah Ahlus Sunnah,
kalau di kalangan Nabi tidak jelaskan, sahabat tidak jelaskan, tabi'in tidak jelaskan, tabi'in tidak jelaskan, ulama mutaqaddimin tidak jelaskan, semuanya nggak ada yang jelaskan, maka kita pun tidak usah mencari-cari penjelasan yang tidak pernah dijelaskan. Hanya saja begini, ikhwan. Ada seorang ikhwan bertanya, apakah di sorga ada durian? Gimana jawabnya? Sebaiknya jawabnya gimana? Ya, boleh, wallahu alam. Boleh juga dengan penjelasan tambahan. Sebagian ulama menjelaskan kullu ma tashtahi minal anfus, semua yang diinginkan oleh jiwa ini ada di sorga. Maka termasuk kalau seorang ingin durian dan itu yang dia harapkan, maka Allah akan sediakan. Kullu ma tashtahil anfus, semua yang jiwa ini merindukan atau mengharapkannya, walaupun tidak disebut dalam Quran namanya, maka dia akan ada bentuknya. Bentuknya seperti apa, Allahu a'lam. Tapi secara umum yang dihabarkan itu yang kita imani. Yang tidak dijelaskan, tunggu aja tanggal mainnya. Kok tanggal mainnya apa? Tunggu aja sampai waktunya. Dan harapan kita, ya, semoga kita bisa meminum air di telaga tersebut. Dan orang yang minumnya pasti dia masuk surga. Sedangkan yang terusir, sebagian pendapat menjelaskan tadi, dia terusir dari haud, maknanya bisa jadi mereka masuk ke neraka. Jika Allah mengampuninya, maka tidak dimasukkan. Makanya hal-hal yang seperti ini kita tidak bisa untuk memastikan. Hanya saja ketika ada kabar yang dari Nabi, dari hadis yang sahih, kita mengimaninya. Ada lagi yang lain? Tidak ada, kita akhiri sampai di sini ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Untuk lebih jelas antum silakan baca beberapa rujukan yang lain. Semoga akan menambah keimanan kita dan menambah ilmu dan wawasan, dan terutama dari beberapa penjelasan para mufassirin ya. Tafsir Ibnu Katsir ada, Ibnu Abbas juga, atau tafsir yang ditulis oleh para ulama muasirin, masuk Syekh Utsaimin, tafsir Juz' Amma, dan beberapa tafsir yang lain. Mudah-mudahan menambah keilmuan kita. Nasallallahu ta'ala yanfa'na bima sami'na wa naqtafi bihadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.